Nyanyikan sekali lagi ya. Makin lekat padamu. Iya betul ya. Ambil diriku itu milikmu, hidup dalam rahmatmu. Pimpin langkahku turut firman-Mu, makin lekat padamu. Makin lekat, tariklah aku, lekatkan di sisi-Mu. Makin lekat, tariklah aku, lekatkan di sisi-Mu. Ambil diriku itu milik-Mu, hidup dalam rahmat-Mu. Pimpin langkahku turut firman-Mu, makin lekat padamu. Makin lekat, tariklah aku, lekatkan di sisi-Mu. Makin lekat, tariklah aku, lekatkan di sisi-Mu. Makin lekat, tariklah aku, lekatkan di sisi-Mu. Oke, baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi sekali lagi. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan ya, saudara-saudaraku. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Makin lekat padamu ya Bapa, Engkau menarik kehidupan kami, kehidupan yang semakin memuliakan, meninggikan nama-Mu, dan kehidupan yang terus diberkati oleh Tuhan dengan kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa. Firman-Mu di pagi hari ini kami sambut dengan penuh ucapan syukur untuk memberkati kehidupan kami semua. Dan untuk satu hari ini kami ingin mempersembahkan hidup kami kepadamu melalui tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Semuanya akan kami lakukan seperti untuk Tuhan, karena kami tahu Tuhan menyediakan upah yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di dalam pengumuman grup kita, ya Bapak Ibu Saudara, ya saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang sangat terberkati pada pagi hari ini, ya dari kitab Galatia, meneruskan apa yang sudah kita sampaikan mengawali kemarin pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, di Galatia pasalnya yang ketiga ini sangat menarik dan sangat membuat kita semakin mengagumi ya kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang kita terima saat ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, puji Tuhan. Kembali lagi kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasalnya yang ketiga ya. Galatia pasal 3. Oke. Baik, mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Oke, sebentar. Sudah. Galatia pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ya, jadi Bapak Ibu pada pagi hari ini
akan sangat terberkati dengan firman Tuhan ini, karena ada satu hal yang sangat menarik, yang sangat luar biasa ya, membuka jalan pikiran kita untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi saat ini ya di dalam kehidupan di masyarakat kita. Ya, kita akan melihat, oh ya begitu ya, ternyata inilah rupanya sebabnya mengapa banyak orang yang tidak begitu mengenal atau belum begitu mengenal kasih karunia Tuhan yang luar biasa saat ini, yang Tuhan curahkan dalam kehidupan setiap orang yang percaya, sehingga kita semakin memahami ya Bapak Ibu Saudara, kenapa Rasul kita, Rasul bangsa lain, Rasul Paulus ini begitu kalau bisa dibilang marah ya kepada jemaat Galatia ini ya Bapak Ibu Saudara, dengan mengucapkan suatu kata-kata yang sepertinya kasar gitu ya, keras gitu, tapi sebenarnya sesungguhnya ini adalah disebabkan oleh satu pelanggaran atau penyimpangan ya, penyimpangan dari ajaran dasar. Ajaran dasar Bapak Ibu Saudara, ada ajaran dasar yang sangat mendasar tentang Yesus Kristus, pengenalan tentang Yesus Kristus saat ini ya. Jadi saya akan membaca dulu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan lihat apa yang dimaksud ajaran dasar yang sangat menyimpang dari Injil yang disampaikan Rasul Paulus, sehingga Paulus itu ya dia mengungkapkan kekecewaannya kepada jemaat Galatia ini supaya mereka cepat-cepat kembali kepada kebenaran ya, bukan untuk menyakiti hati mereka, tapi supaya mereka cepat-cepat sadar agar mereka jangan banyak rugi menerus-neruskan ya pengajaran doktrin yang keliru yang mereka terima belakangan dari pengajar-pengajar palsu ya. Mereka harus tetap konsisten mengikuti ya pengajaran yang benar, yang sungguh-sungguh benar, yang sudah mereka terima dari Rasul Paulus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi saya akan menyampaikan apa ya yang Paulus katakan ya di ayat 1 ini ya, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Apa kebodohan yang Paulus katakan, Bapak Ibu Saudara? Ya, apa persisnya saudara-saudaraku ya yang keliru ya, kalau tidak bisa dikatakan yang sesat gitu ya, yang keliru. Apa yang keliru yang benar-benar itu sangat-sangat merugikan ya bagi orang percaya ya, sehingga Paulus sampai mengatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ini Paulus katakan tujukan kepada orang-orang percaya, bukan orang yang tidak percaya. Ini orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah mengenal kasih karunia, ternyata masih bisa juga rupanya ya kembali menjadi bodoh, walaupun sudah pintar tadinya gitu ya. Sudah pintar tadinya tapi bisa kembali menjadi bodoh kalau orang percaya itu tidak terus ya meneruskan kehidupannya di dalam koridor
ya kebenaran kasih karunia Tuhan seperti yang Allah inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari pelan-pelan kita simak ya, mari pelan-pelan kita simak dengan baik Bapak Ibu Saudaraku. Tadi saya katakan supaya kita bisa menilai ya mengapa banyak kekeliruan juga saat ini seperti jemaat Galatia ini ya, yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan saat ini Bapak Ibu Saudara ya. Saya tidak usah menyebutkan di dalam keagamaan yang lain, kalau itu sih ya tidak usah dipikirkan dalam-dalam, juga sudah tahu ya, yang di luar daripada orang yang mengaku percaya Yesus. Ini yang menjadi masalah adalah ya di kalangan orang-orang yang mengaku percaya. Karena jemaat Galatia ini orang-orang percaya ini Bapak Ibu Saudaraku ya, bukan orang yang tidak percaya. Jadi masalahnya semakin serius apabila kekeliruan itu terjadi di antara orang-orang percaya ya, karena tidak seharusnya demikian lagi, tetapi ya kenyataannya bisa terjadi seperti itu supaya kita dapat belajar Bapak Ibu Saudaraku. Masa kita seperti keledai ya, selalu tersandung di batu yang sama, ya kan? Jangan ya, kalau keledai itu masih diulang-ulang jatuh di batu yang sama, sudah tahu itu mencelakai dirinya, tapi diulang-ulang. Itu satu kebodohan ya kan. Nah Bapak Ibu Saudara dan saya harus menjadi orang yang bijaksana. Kita jangan mengulang-ulangi apa yang keliru di hadapan Tuhan ya. Setelah kita mengetahui, kita harus membuangnya. Nah Bapak Ibu Saudara, dan mengambil ya kebenaran itu, mengadopsi kebenaran di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Jadi apa kebodohan? Nah ini ya apa kebodohan yang dilakukan oleh jemaat Galatia ini, sehingga Paulus mengatakan ya, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Apa persisnya kebodohan mereka Bapak Ibu Saudara? Supaya kita tidak terjatuh ke lubang yang sama. Ya, kita tidak terjatuh kepada ya pemikiran yang sama, yang keliru, tapi kita ya tetap bisa berjalan di jalan yang mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang pertama kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Paulus, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu? Nah, ya, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu, di hadapanmu? Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, yang pertama adalah bahwa penggambaran terhadap Yesus Kristus yang sudah naik ke surga, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, saat ini itu adalah harus benar, harus tepat, ya, yaitu melalui pengenalan akan salib Kristus, ya, bukan terutama penggambaran pengenalan melalui kelahiran Yesus Kristus terutama. Ya, karena apa? Kalau penggambaran ya kelahiran Yesus Kristus, ya Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus lahir sebagai orang Israel kan, sebagai orang Yahudi. Ya Bapak Ibu Saudara, dia adalah keturunan Yehuda. Yaitu penggambaran kelahiran Yesus ya melalui nubuat. Yesus Kristus lahir, dan Yesus Kristus itu lahir kemudian dia disunat pada hari yang ke-8. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah fakta. Dan kita mengetahui hal itu Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu adalah kebenaran. Yesus Kristus lahir ke dunia ini
sebagai manusia lahir di kandang domba itu adalah pengenalan kita juga tentang Yesus Kristus sebagai kebenaran, ya, firman yang menjadi daging. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ingat Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa Yesus Kristus lahir ke dunia ini sebagai manusia, sebagai orang Yahudi. Dia melakukan perintah hukum Taurat, dan Yesus terbukti mengalami, ya, perjanjian sunat. Dia disunat pada hari yang ke-8, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya, apakah itu yang diajarkan Paulus kepada jemaat Galatia supaya mereka disunat pada hari yang ke-8 seperti Yesus Kristus? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Paulus tidak pernah mengajarkan begitu, menjelaskan tentang Yesus yang lahir lalu dia disunat pada hari yang ke-8 sesuai dengan hukum Taurat, maka jemaat Galatia harus melakukan hal yang sama. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Paulus tidak pernah mengajarkan itu sebagai cara mengenal Yesus Kristus saat Paulus memberitakan kabar baik Injil kepada orang-orang Galatia. Lalu apa yang disampaikan Paulus? Kristus telah mati menebus, mengampuni segala dosamu. Itu penggambaran. Itu lukisan. Ya, itu berita. Bapak Ibu Saudara, yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pertama kali dia memperkenalkan Yesus Kristus kepada jemaat Galatia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita pahami dengan baik apa yang dikatakan Paulus di sini, ya. Mengapa dia mengatakan jemaat Galatia ini, ya, orang-orang yang akhirnya berlaku bodoh, bertindak seperti orang bodoh. Karena apa? Saudara-saudaraku, oleh karena jemaat Galatia ini kagum-kagum, ya, kagum-kagum, terpesona, ya, terpesona, begitu ya. Mereka melihat orang-orang yang beragama, ya, karena orang-orang yang beragama itu mereka sangat taat melakukan hukum sunat, ya. Jadi hukum Taurat, hukum sunat. Kemudian jemaat Galatia ini terpesona dengan, ya, ritual-ritual keagamaan itu, dan mereka ingin kembali ke sana. Jadi Paulus bilang itu adalah suatu tindakan yang bodoh dari orang-orang percaya yang sudah mengenal kasih karunia. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah melakukan dengan sempurna, ya, hal-hal yang lahiriah yang dituntut oleh hukum Taurat seperti itu, sehingga, ya, kita tidak perlu menambahi lagi apa yang sudah selesai dikerjakan Kristus di atas kayu salib, ya, yaitu menyelesaikan, melakukan semuanya dengan sempurna. Tuntutan hukum Taurat telah digenapi di dalam kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi kenapa lagi kita, ya, melakukan, menambahkan sesuatu yang tidak ada artinya, perbuatan-perbuatan manusia, ya, di hadapan Allah, mencoba untuk menyatakan bahwa belum selesai, masih harus ditambahi, masih harus dibantu dengan perbuatan-perbuatan manusia, seolah-olah perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib itu belum sempurna, belum selesai, maka manusia masih harus berusaha, berjuang keras, ya, Bapak Ibu Saudara, untuk menambahi lagi, ya, seolah-olah apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu masih kurang. Ya, Paulus bilang itu suatu penilaian yang bodoh tentang Yesus Kristus. Apabila kamu mengenal, mengerti bahwa di atas kayu salib itulah semuanya, ya, dosamu, semua kesalahanmu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Itulah pengorbanan Kristus di atas kayu salib, ya, menggantikan dirimu, menggantikan diriku,
Yesus Kristus dengan penuh kerelaan mengorbankan nyawanya. Yesus berkata, sudah selesai semuanya, hai umat manusia. Yang engkau perlukan sekarang adalah mempercayai pengorbanannya. Pengorbanan Yesus Kristus yang sudah sempurna menyelesaikan segala hambatan bagimu untuk mengenal Allah, maka engkau harus datang kepada salib Kristus. Itu yang pertama kali disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini. Bukan karena usahamu, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang berbangga dengan melakukan ini, melakukan itu, taat ini, taat itu. Taat apa? Paulus bilang, nggak ada ketaatanmu sebagai pengganti daripada apa yang dilakukan oleh Kristus atau untuk menggenapkan yang kurang di dalam pekerjaan Kristus di atas kayu salib. Untuk keselamatanmu tidak ada yang kurang. Semuanya sudah selesai. Satu-satunya yang kurang adalah kepercayaanmu kepada yang sepenuhnya, seharusnya sepenuhnya kepada salib Kristus yang sudah melakukannya bagimu. Bukan engkau yang melakukannya, tapi Yesus Kristus yang melakukannya bagimu. Sebab kalau engkau melakukannya, itu pasti bercacat. Itu pasti tidak sempurna. Itu pasti didorong oleh polusi dosa yang ada di dunia ini. Karena manusia sudah berdosa dari sononya dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan kesalehan manusia. Segala kesalehan manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, satu-satunya kesalehan yang benar-benar diterima oleh Allah Bapa di surga adalah kesalehan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan itu sudah dipersembahkannya, kesalehannya itu, kebenarannya itu, ketaatannya itu, kesetiaan Yesus Kristus itu telah dipersembahkannya di atas kayu salib. Dan oleh karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Nah, itu yang pertama yang bisa kita lihat mengapa Paulus Bapak Ibu Saudara mengatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, kamu mau menggantikan itu dengan berita yang lain? Kamu mau mengubah-ubah kabar baik yang sudah tuntas disampaikan kepadamu dan yang membuat kamu mengenal Kristus dengan benar? Kamu mau mengganti itu dengan suatu pengetahuan yang keliru lagi? Bodoh sekali, kata Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu akan merugikan kamu. Dan karena apa yang kamu lakukan itu adalah bukan sesuai dengan kerangka berpikir Allah di dalam Kristus Yesus, melalui kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus, pengenalan yang konsisten dan yang selaras dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang kedua kita lihat setelah pertanyaan yang pertama di ayat 1 pasal 3 ini, pertanyaan yang kedua lagi disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia di ayatnya yang kedua. Apa pertanyaannya? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Kemarin saya sudah jelaskan di dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Inggris dikatakan, hanya ini yang ingin ku pelajari dari kamu. Nah, coba lihat Bapak Ibu Saudara, Paulus sebagai Rasul Kristus yang mengajar mereka, karena jemaat Galatia ini sudah berlaku seperti sok pintar gitu sok pintar ingin mengajari Paulus, mentang-mentang mereka sudah mendengarkan sesuatu dari guru-guru palsu, keliru pula
ya, pengetahuan yang mereka bangga-banggakan. Sekarang Paulus bilang, oke, saya ingin belajar dari kamu, ya. Jadi Paulus ingin menyindir mereka. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang hendak ku ketahui, ingin ku pelajari dari kamu. Coba ingat-ingat apa yang di awal telah ku sampaikan kepadamu. Ya, Paulus katakan, adakah kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi Paulus di sini, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, mencoba untuk menyadarkan mereka kembali tentang, ya, pengetahuan yang benar yang di awal mereka terima dari Rasul Paulus tentang bagaimana orang menerima Roh Kudus saat ini. Di dalam program tubuh Kristus saat ini, bagaimana manusia dapat menerima Roh Kudus? Apa karena manusia itu berdoa, menangis, ya, meminta Roh Kudus supaya turun, ya? Ataukah karena percaya? Apakah karena manusia mengatakan, ya, suruma todim tutonga-tonga nami? Apa begitu, ya? Tuhan diminta Tuhan menyuruh Roh Kudusnya turun hadir di tengah-tengah kita. Apa memang begitu? Orang bisa menerima Roh Kudus, pengenalan akan Roh Kudus saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, coba Paulus bilang, renungkan di awal apa yang kusampaikan kepadamu. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena, ya, meminta Roh Kudus, menyongsong Roh Kudus, ya, menanti-nantikan Roh Kudus, mengundang Roh Kudus supaya hadir, itu memang pernah menjadi satu cara yang diperkenankan Allah untuk dilakukan oleh orang percaya. Tapi orang percaya yang mana? Ya, Bapak Ibu Saudara, orang kudus yang mana yang pernah diperkenankan Tuhan untuk meminta Roh Kudus turun, Bapak Ibu Saudaraku? Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 1, ya. Jadi supaya kita bisa memahami siapa sebenarnya orang yang menggoda-goda, ya, jemaat Galatia itu untuk kembali mencampur adukan pengetahuan, ya, mereka dengan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sedangkan jemaat Galatia dan tubuh Kristus saat ini bukan hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau orang yang hidup di bawah hukum Taurat menurut program Allah, ya, meminta Roh Kudus turun, mengundang Roh Kudus, menyongsong Roh Kudus, oh itu benar, ya, benar itu. Tapi Allah bukan melakukan itu saat ini, kan? Ya, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul 1. Ya, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1, di mana Yesus Kristus masih ada di bumi ini menjelang kenaikannya ke surga setelah dia 40 hari kebangkitannya, ya. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya orang-orang Israel pada saat itu tentang Roh Kudus, bagaimana mereka menerima Roh Kudus, ya, biar tahu membedakannya. Begitu, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Paulus ingin mengatakan harus tahu membedakannya. Kalau tidak tahu membedakannya, itu namanya, ya, Paulus bilang jemaat Galatia yang bodoh, ya. Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1. Dikatakan mulai dari ayatnya yang ke-6. Ya, judul perikopnya di situ, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Amin. Tidak dikatakan memulihkan kerajaan bagi seisi dunia. Tidak ada pengetahuan para murid Yesus, orang-orang Israel pada saat itu, bahwa Yesus mendirikan kerajaannya sekaligus bagi seluruh isi dunia. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Bagi Israel, karena harus dimulai dari Israel.
karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu pengetahuan yang dimiliki oleh murid-murid Yesus, yaitu orang-orang Israel dalam hubungan mereka ya dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, jawab Yesus apa? Di ayatnya yang ayat 7 dikatakan, jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus tidak menjawab ya atau tidak, tapi semuanya dalam rencana Tuhan. Jadi Yesus bilang, ya, Tuhan yang mengetahui kapan persisnya, ya, di mana Yesus Kristus atau Allah akan mendirikan kerajaannya bagi bangsa Israel, ya. Dan kita dapat memahami hal itu dari firman Tuhan sekarang ini, yaitu akan dilakukan pada saat Yesus Kristus datang kedua kali nanti, bukan sekarang Bapak Ibu Saudara, ya, nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian di ayatnya yang ke-8 ini yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu Saudara, mulai dari ayatnya yang ke-8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, berarti murid-murid ini, murid-murid Yesus pada saat dia terangkat ke surga, belum menerima Roh Kudus. Amin. Kan Yesus bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, berarti belum, mereka masih menanti-nantikan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Mereka siapa? Mereka yang sudah percaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Judea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya, orang-orang Israel pada saat dia kenaikannya ke surga, Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan, kamu harus menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Jadi Paulus tanya kepada jemaat Galatia, apa kamu menerima Roh Kudus dengan cara seperti itu sekarang ini? Apa tubuh Kristus sekarang menerima Roh Kudus dengan menanti-nantikan, menyongsong Roh Kudus, mengundang Roh Kudus hadir di sini? Apa memang begitu yang diajarkan Paulus, kebenaran Allah untuk orang percaya memperoleh Roh Kudus saat ini? Ya, Paulus bilang, aku ingin belajar dari kamu, hai jemaat Galatia yang bodoh. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau untuk program Allah bagi bangsa Israel, ya, memang benar orang-orang Israel dijanjikan Roh Kudus akan turun ya ke tengah-tengah mereka. Itulah peristiwa Pentakosta, Bapak Ibu Saudaraku. Apa peristiwa Pentakosta yang terjadi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara? Wah, Paulus bilang itu suatu pengertian yang keliru. Ya, itu pemahaman yang keliru. Kalau orang-orang merasa bahwa Roh Kudus harus diundang, ya, harus menyongsong Roh Kudus, menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus bilang, nggak pernah itu kuajarkan sebagai cara untuk mengenal Kristus kepadamu. Itu adalah pengenalan, ya, penerimaan Roh Kudus bagi orang Israel, bagi bangsa Israel. Kita bukan orang Israel, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita bukan orang Yahudi, tapi kita ini adalah tubuh Kristus dari bangsa lain yang menerima Roh Kudus dengan cara yang berbeda ketika kita percaya. Amin. Bagaimana bedanya, Bapak Ibu Saudara? Kita kembali lihat di dalam baik-baik. Mari kita simak baik-baik, ya, yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bagaimana cara orang percaya saat ini ya menerima Roh Kudus, ya. Apakah mengundang, apakah menyongsong, apakah menanti-nantikan, apakah berdoa, Tuhan suruhlah Rohmu untuk hadir di tengah-tengah kami. Apa memang begitu kata-kata
ya, untuk menunjukkan keyakinan kita bahwa kita sudah menerima Roh Kudus, ya. Setiap tahun kita harus meminta Roh Kudus turun, menanti-nantikan, menyongsong Roh Kudus. Ya, berapa kali Bapak Ibu Saudaraku, ya, berkali-kali kita menyongsong Roh Kudus, menerima Roh Kudus, mengundang Roh Kudus. Ya, terus kapan perginya Roh Kudus itu lagi? Diundang lagi hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Ya, terus pergi lagi Roh Kudusnya, diundang lagi. Wah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bukan begitu pengenalan akan Roh Kudus saat ini di bawah berita Injil kasih karunia. Lalu bagaimana? Ya, Paulus mengajarkan kepada jemaat Galatia. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Ya, perhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudaraku, berkat yang sangat luar biasa dari firman Tuhan yang kita terima tentang pengenalan akan Roh Kudus saat ini ada di Efesus pasal 1 ayat 13 untuk kita. Apa itu? Ya, dengarkan baik-baik. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi kita diawali dari kesediaan kita mendengar. Mendengar apa? Bukan mendengar segala berita yang tidak jelas, tapi mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu tentang Yesus Kristus, karya Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus, mengampuni segala dosamu, dosaku sekali untuk selama-lamanya. Itu adalah berita Injil keselamatan. Dan dikatakan di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, dimeteraikan, langsung Roh Kudus termeterai di dalam hati kehidupan kita. Jadi Allah langsung memberikan, ya, Roh Kudus langsung mengambil kita, ya, orang yang percaya, kemudian kita dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus yang kekal, yang surgawi, Bapak Ibu Saudara, dan kita secara permanen telah memiliki Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan dengan menanti-nantikan, bukan dengan menyongsong Roh Kudus, bukan dengan mengundang Roh Kudus supaya hadir. Bapak Ibu Saudara, itu bukan berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Makanya Paulus katakan, ya, kepada jemaat Galatia, hai kamu orang Galatia yang bodoh. Ya, ini yang ingin kupelajari dari kamu. Apakah kamu menerima Roh Kudus karena kamu mengundang, karena kamu meminta, karena kamu menyongsong Roh Kudus, atau karena kamu percaya kamu telah memiliki Roh Kudus? Ya Bapak Ibu Saudaraku, karena kamu percaya kepada salib Kristus. Yang mana? Coba ingat, kata Paulus kepada jemaat Galatia. Jangan berlaku bodoh, kata Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena percaya. Karena ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai Kristus datang. Sampai kita bertemu dengan Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tidak akan pernah membiarkan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Roh Kudus akan menuntun hidup kita karena kita sudah dibebaskan dari segala dosa. Amin. Sekarang kita hidup di dalam kekudusan Allah, maka untuk menjamin supaya hidup kita tetap di dalam Yesus, maka Roh Kudus juga permanen tinggal di dalam kehidupan kita. Ini yang harus disadari, sebuah pengetahuan yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara, makanya Paulus katakan tadi di Galatia pasal 3 ayat 2, hanya ini yang ingin kupelajari dari kamu jemaat Galatia. Apakah kamu menerima Roh Kudus karena kamu melakukan hukum Taurat, karena kamu menyongsong, karena kamu menanti-nantikan,
karena kamu menangis dan berteriak minta Roh Kudus turun? Ataukah karena kamu percaya kepada Injil Kristus, lalu kamu langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus? Yang mana yang kamu pahami? Yang mana yang kamu ingat? Yang mana yang kamu mengerti pengalaman hidupmu dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekarang mengertilah kita bahwa kita sudah memiliki Roh Kudus secara permanen. Amin. Bahwa Roh Kudus telah termeterai di dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus itulah yang membimbing hidup kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara, untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Makanya Paulus katakan di Galatia pasal 5, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kamu menuruti keinginan kehendak Allah dan bukan kehendak daging. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini ada sebuah berkat yang sangat luar biasa, bahwa kita tidak akan di bawah ketakutan dan di bawah kekhawatiran lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Di dalam hidup kita, Allah telah memberikan sebuah jaminan melalui firman-Nya, bahwa Roh Kudus menyertai kehidupan kita dimanapun kita, dalam keadaan apapun, Bapak Ibu Saudaraku. Roh Kudus tetap bekerja, memberikan kita kekuatan untuk menjalani semua tanggung jawab hidup kita. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada jaminan. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi bukan didasarkan dengan kekhawatiran bahwa Roh Kudus itu harus diundang. Bukan didasarkan pada ketakutan bahwa Roh Kudus itu harus dinanti-nantikan. Datang apa enggak ya? Datang apa enggak ya? Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus ada atau enggak ya? Itu keraguan namanya. Ya Bapak Ibu Saudara, itu dikuasai oleh keraguan namanya, itu bukan keyakinan yang benar itu. Bapak Ibu Saudara, sikap kita adalah setiap saat kita bersyukur kepada Tuhan dan mohon bimbingan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita secara permanen. Amin. Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita secara permanen. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sedikit lagi, coba di dalam Efesus pasalnya yang keempat ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana seharusnya kita memperlakukan Roh Kudus yang sudah termeterai di dalam kehidupan kita? Ya, Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-30 ya. Ayatnya yang ke-30. Begini caranya memperlakukan Roh Kudus yang sudah termeterai di dalam kehidupan kita permanen untuk selama-lamanya. Begini caranya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 32, Paulus katakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, ya, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, menjelang Yesus Kristus datang. Ya, kita dikatakan jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Amin. Tapi haruslah menyenangkan hati Roh Kudus yang telah memeteraikan kita. Meskipun ya Roh Kudus tidak akan pergi meninggalkan kita, ya, tapi kita tidak boleh menjadi orang yang teledor di dalam sikap hormat kita kepada Tuhan. Amin. Tidak boleh mentang-mentang karena Tuhan sudah menjamin hidup kita, maka kita menjadi berlaku tidak sopan kepada Tuhan seperti jemaat Galatia. Mereka bermain-main dengan kebenaran. Makanya Paulus bilang, kamu orang Galatia yang bodoh. Kenapa kamu berjalan mundur? Kenapa kamu melakukan hal-hal yang dapat merugikan hidupmu? Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, supaya melalui kehidupanmu kekudusan Kristus nyata melalui kebenaran yang sudah hidup di dalammu. Supaya hidup Kristus nyata melalui pemberitaan yang kamu sampaikan kepada semua orang. Karena Allah ingin memakai hidupmu menjadi saksi baginya di tengah-tengah dunia ini. Bukannya kamu menganggap remeh pekerjaan Tuhan, kata Paulus kepada jemaat Galatia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pelajaran yang sangat berharga ya buat kita saat ini, bahwa kita harus menghormati pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak boleh bermain-main
tidak boleh meremehkan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena tentunya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu Paulus telah mengatakan Tuhan menyediakan upah yang besar bagi kita. Bagi kita siapa? Bagi kita orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Bagi kita yang selalu mau setia kepadanya. Bapak Ibu Saudara, memang ya Tuhan tidak akan mencabut keselamatan yang sudah diberikan kepada orang percaya yang tidak setia. Tetapi kan rugi banyak. Ya, orang percaya yang tidak setia kepada kebenaran pasti rugi banyak, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya Paulus bilang, hai orang-orang Galatia yang bodoh, kok kamu mau memilih sesuatu jalan yang merugikan? Semua orang ingin memilih sesuatu yang menguntungkan, yang memberkati, yang penuh sukacita, yang penuh damai sejahtera. Jadi Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, ya benar-benar dengan penuh kelemah lembutan dia mengajarkan kepada jemaat Galatia, sebab buah roh ialah kasih, damai sejahtera, sukacita, dan seterusnya. Buah roh ialah itu yang Allah inginkan terjadi di dalam kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, Bapak Ibu Saudaraku, di sepanjang hidup kita. Allah mau supaya buah Roh Kudus itu yang termanifestasi melalui kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih sayang Tuhan sangat luar biasa kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi karena itulah Allah tidak mengambil Roh Kudus-Nya dari kehidupan kita, karena Allah mau agar hidup kita berbuah bagi kemuliaan-Nya, bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau Roh Kudus pergi meninggalkan kita, ya celakalah kita, karena kita akan kembali hidup dalam daging. Tapi Allah tidak melakukan itu saat ini. Allah tetap menjaga, memelihara setiap orang percaya, setiap anak Tuhan, setiap orang-orang kudusnya Tuhan. Allah tetap menjaganya dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Di dalam persekutuan kita orang percaya, di dalam gereja tubuh Kristus, Roh Kudus ada, tinggal tetap di sana. Makanya itu yang harus kita sadari, sehingga kita harus menghormati kekudusan Tuhan. Amin. Tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada tempat di mana Roh Kudus meninggalkan kita, menjauh dari kita. Bapak Ibu Saudara, maka kita harus selalu tersadar untuk menghormati Tuhan, menghargai kekudusannya, dan mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan ikut-ikutan dengan dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak hal yang perlu dijelaskan lagi mengenai bagian yang sangat luar biasa berkat Tuhan tentang pengenalan akan kehendak Allah di dalam kasih karunia Tuhan saat ini sangat luar biasa. Tapi pagi ini Bapak Ibu Saudaraku, di akhir pekan ini kita sudahi dulu pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, sangat memberkati kita, dan kita akan lanjutkan lagi, akan berjumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Tuhan memberikan kepada kita kesehatan yang baik, dan puji Tuhan untuk yang sudah disembuhkan oleh Tuhan pada pagi hari ini, yang sudah hadir, ya Ibu Des Putri Hulu terutama, puji Tuhan sudah diberikan kesembuhan oleh Tuhan, sehingga kita bisa bergabung pagi hari ini dalam ibadah saat teduh. Dan semua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang sudah ada di ruangan Zoom meeting kita, maupun yang mengikuti melalui live streaming Facebook, maupun semua yang mengikuti melalui channel YouTube kita di Gerika Makedonia. Tuhan memberkati semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Berdoalah terus Bapak Ibu Saudaraku, supaya Tuhan memberikan kepada kita kesehatan yang baik. Tuhan menyediakan bagi kita segala apa yang kita perlukan. Kita percaya kasih Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus akan selalu menyertai hidup kita, dan Roh Kudus akan selalu menghibur hati kita, sehingga kita selalu termotivasi untuk melakukan segala sesuatu. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima upah yang besar sebagai berkat yang besar dari Tuhan Yesus bagi setiap anak-anaknya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk keselamatan hidup yang kekal, yang sangat luar biasa memberkati hidup kami. Dan terima kasih atas firman Tuhan yang terus menuntun hidup kami ya Bapa. Dan terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang selalu mencukupkan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Engkau selalu menyediakan dan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, pimpinlah hidup kami, keluarga kami, semuanya, dimanapun berada. Tuhan memberkati kami semuanya, jemaat kudus-Mu ya Tuhan. Supaya besok hari kami akan bersama-sama berkumpul lagi, memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami akan mempersembahkan tubuh kami, hidup kami, hati kami, roh dan jiwa kami semata-mata untuk menghormati dan menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang yang menerima kebenaran dan hidup di dalam kekudusan Kristus, kekudusan Allah. Dan biarlah seluruh hidup kami dipakai oleh Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi, selamat jumpa kembali hari Senin depan. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Ya, salam buat kita semuanya. Amin. Amin. Ya, salam. Amin.